Kita lanjut ke operator ya teman-teman. Di sini ada sedikit perubahan catatan ya teman-teman untuk operator pengkondisian dan operator nilai ya. Kalau teman-teman mau update juga di codingan teman-teman, boleh aja ya silakan di pause kemudian dicatat ulang ya. Oke, kita mulai dari yang sama dengan 3 dulu ya teman-teman. Contoh misalkan di sini, teman-teman ikutin dulu aja ya, nanti jelasin cara bacanya dan penjelasannya ya. Apa bedanya sama dengan 3 dengan sama dengan 2 ya teman-teman. Misalkan di sini ada nilai sama dengan 5. Kemudian ada juga nilai, mungkin nilainya di sini dispesifikin kali ya. Nilainya turun misalkan. Kemudian di sini ada nilainya si lorem. Kemudian si lorem itu nilainya 5. Tapi 5-nya itu berbentuk string, bukan integer kayak nilainya si turu. Nah, jadi kalau kita coba di sini misalkan if dolar nilai turu sama dengan nilai lorem, maka hasilnya di sini aku bikin sama gitu ya. Di sini kita kasih else echo tidak sama. Ya, codingan yang lama kita komentari dulu biar nggak ganggu ya hasil outputnya. Oke, kita run. Nah, hasilnya nggak sama ya teman-teman. Kenapa nggak sama? Karena kita menggunakan yang sama dengannya 3 buah ya teman-teman, atau 3 biji lah. Karena kalau sama dengannya 3, itu berarti dia juga ngecek tipe datanya. Kalau tipe datanya nggak sama, di sini nilai lorem 5-nya ini string ya teman-teman. Kemudian nilai turu di sini 5-nya itu integer ya. Jadi hasilnya tidak sama. Persyaratan ini tidak terpenuhi karena nilai turu dan nilai lorem tipe datanya tidak sama. Kalau misalnya kita ubah jadi 2, run, dianggap sama. Karena apa? Sama dengan 2 tidak memeriksa tipe data dari sebuah variabel atau dari yang kita bandingkan. Jadi dia anggap 5 dengan string 5 itu sama. Ya, di sini kelihatan jelas banget ya teman-teman. Sama dengan 3, sama-sama dengan 2 ya teman-teman. Kalau sama dengan 1 ya bukan untuk pengondisian ya, tapi untuk menginisiasi variabel ya teman-teman. Jadi seolah-olah untuk memberikan nilai kepada sebuah variabel ya. Itu penjelasan untuk sama dengan 3 dan sama dengan 2 ya. Oke, kita lanjut tidak sama dengan ya teman-teman. Untuk tidak sama dengan, di sini kita coba tidak sama dengan. Maka di sini kita ganti jadi tidak sama. Sebenarnya ini juga dipraktekin kemarin ya teman-teman, tapi barangkali ada teman yang nggak ngerti. Kita coba jelasin ulang di sini ya. Kita run, sama ya teman-teman. Oke, mungkin tadi outputnya agak sedikit berbeda ya, karena tadi sempat praktek sebentar sebelum lanjut videonya, tadi sempat tikat, tapi nggak apa-apa. Di sini hasilnya sama ya teman-teman, karena ya 5 nilai turun dan nilai lain itu sama ya, sama-sama 5. Tapi kalau kita ganti di sini jadi 6, maka jadi outputnya tidak sama ya teman-teman. Mungkin teman-teman bingung ya, mau pakai yang tanda seru sama dengan atau lebih kecil lebih besar ya teman-teman. Sebenarnya sama aja ya, mau kita pakai dua-duanya juga nggak masalah. Hasilnya sama aja. Terus kita ganti, balikin lagi jadi 5, hasilnya sama aja. Tapi kenapa di dunia pemrograman ada operator tanda seru dan sama dengan seperti ini ya teman-teman. Tanda seru di dunia bahasa programan dibacanya not. Jadi kalau misalkan ditulis tanda seru dan sama dengan seperti ini, maka dibacanya adalah jika nilai turu not same ya bahasa Inggrisnya atau tidak sama dengan nilai lorem, maka cetak tidak sama. Jadi cara bacanya seperti itu ya teman-teman. Kalau ketemu tanda seru dan sama dengan, dia mencari yang tidak sama. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ada contoh lain lagi. Misalkan di sini ada status aktif ya teman-teman. Status lampu misalkan. Nah, aku juga kemarin lupa jelasin, sebenarnya di PHP itu juga ada ya tipe data boolean ya teman-teman yang mengandung true dan false ya. Sekarang kita coba praktekkan true dan false di sini ya teman-teman. Sekaligus contohin tanda seru ya sebagai berperan not. Oke, ini codingan yang tadi perbandingan nilai turu sama nilai lorem kita matiin dulu ya. Contoh di sini, misalkan kita ingin membuat sebuah pengondisian status lampu ya. If dolar status lampu sama dengan true, kita pakai sintak biasa dulu ya teman-teman. Echo lampu menyala. Else echo lampu tidak menyala. Oke. Ini kalau kita running, pasti hasil outputnya lampu menyala ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan kita ubah penulisan if-nya sama dengan dan true-nya kita hapus, hasilnya tidak akan berbeda. Ya, kita run. Nah, jadi dolar status lampu sama dengan true, ini bisa disingkat jadi tulisannya seperti ini ya teman-teman. Hanya if status lampu, kemudian echo lampu menyala. Jadi cara bacanya begini.
PHP, jika status lampu sama dengan true, ini sama aja ya teman-teman, nggak ada beda. Ini versi simpelnya atau versi singkatnya. Maka lampu menyala. Ini hasilnya kita coba running sama ya, lampu menyala. Nah, kemudian muncul tanda seru di sini. Kemudian kita coba running, maka hasilnya lampu tidak menyala ya. Karena jadi terbalik. If dollar status lampu not true, maka cetak lampu menyala. Sebaliknya, lampu tidak menyala. Ya, jadi cara baca begitu ya. Ini kalau misalkan dituliskan versi panjangnya kurang lebih seperti ini ya. Status lampu tidak sampai dengan true. Maka cetak lampu menyala. Ya, mudah-mudahan teman-teman bayang ya di sini cara menggunakan tanda seru di sini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke lebih kecil dan lebih besar ya teman-teman. Codingan yang lama aku hapus dulu deh ini. Aku komentari dulu. Kita lanjut ke nilai turu sama nilai lorem ya teman-teman. Contoh di sini misalkan nilai turu lebih kecil dari nilai lorem, lebih besar. Ya sebenarnya teman-teman sini sudah paham ya. Ini cuma perbandingan lebih kecil dan lebih besar ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman hanya menggunakan lebih kecil dan dapatnya sama, padahal nilainya sama gitu maksudnya ya, maka hasil tetap lebih besar. Kenapa begitu? Karena nilai turu itu nggak lebih kecil dari nilai lorem. Dia itu sama, nggak lebih kecil. Oleh karena itu, ada yang namanya lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan ya teman-teman. Ini perlu diperhatikan juga, lebih kecil atau lebih besar sama dengan ya teman-teman. Jangan sampai terlupakan. Karena kalau teman-teman melakukan perbandingan, kemudian ternyata nilai yang sama juga ada kondisinya, atau termasuk kondisi yang benar, maka jangan sampai lupa bahwa ada operator lebih kecil atau lebih besar sama dengan ya teman-teman. Ada contoh kasus yang paling sering kejadian ya, khususnya dulu aku sering banget nih. Misalkan di sini ada array, sum array, sini ada array 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian dulu tuh aku suka looping dimulai dari 1 sama dengan 1 gini. Dan dollar $i lebih kecil dari size of dollar sum array. Ya, karena dulu tuh aku masih nggak ngerti konsep array lah, atau masih belum gitu paham. Nah, kita sering miss, maksudnya sering melebihi dari indeks yang ada dari array tersebut. Kemudian di sini aku buat sum echo dollar sum array. Kok ini dollar i. Nah, kemudian aku run. Nah, ini nggak error ya teman-teman. Sorry, ini aku komentar dulu. Nah, ini hasilnya nggak error ya teman-teman. Nggak ada error. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak sengaja tambah sama dengan di sini, ini error. Undefined array key 5. Jadi dulu tuh waktu aku baru awal-awal mulai bahasa pemrograman ya, belajar bahasa pemrograman, aku tuh sering lupa kalau array itu dimulai dari nol. Dan akhirnya aku ngitung, oh ya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus aku mikir, oh ya udah, berarti seharusnya lebih kecil sama dengan dong. Dan akhirnya ini jadi muncul error ini. Setelah belajar ulang lagi, akhirnya ingat ya bahwa array itu selalu mulai dari nol. Supaya nggak bingung, maka print lah ini dari nol. Atau mulailah dari nol. Dan ini nggak perlu pakai sama dengan, cukup lebih kecil aja. Hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. Mudah-mudahan teman paham ya, untuk lebih kecil dan lebih besar ya. Jika kita menggunakan contoh lebih kecil ya, ya untuk lebih besar ya sudah sebaliknya aja. Sekarang kita coba N ya teman-teman, N sama OR ya. Sebenarnya kemarin N seperti singgung ya. Kita akan coba praktekkan OR ya di sini teman-teman. Jadi N sama OR aku ya itu sebenarnya nggak tahu operator atau bukan, tapi karena belum dibahas ya kemarin sekalian dibahas aja deh. Karena itu juga termasuk dari materi pengondisian ya teman-teman. Jadi di pengondisian itu kondisi bisa lebih dari satu ya teman-teman. Nah contohnya misalkan kita tambah di sini OR nilai turu sama dengan nilai lorem, maka hasilnya bisa jadi lebih kecil. Nah, kenapa bisa lebih kecil? Karena kita tambahkan OR di sini. Atau, ini kalau misalkan atau, maka jatuhnya lebih kecil. Jadi cara kerja OR itu seperti ini ya teman-teman. Salah satu kondisi terpenuhi, maka logiknya akan dieksekusi. Atau kalau teman-teman belajar gerbang OR ya, atau get logic ya, OR itu kalau misalkan nilainya 1, 1, dan nol, maka hasilnya 1. Tapi kalau misalkan untuk logik N, 1 dan 1, maka sama dengan 1. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham nih. Ya, gerbang OR sama gerbang N ya, teman-teman. Kalau kondisi dua-duanya terpenuhi, maka dia tetap akan dieksekusi. Tapi kalau misalkan salah satunya terpenuhi, dia tetap akan dieksekusi. Tapi kalau dua-duanya tidak terpenuhi,
maka tidak akan dieksekut. Jadi or itu seperti itu ya teman-teman. Atau kita coba contoh yang lebih jelas deh. Ini contohnya kurang jelas deh. Ini aku hapus ya. Misalkan ada golongan darah deh. Atau apa ya, contoh orang enak itu, atau ya, pakai data satu aja lah. Misalkan dia punya kupon atau kupon diskon deh. Misalkan true, dia punya kupon diskon, kemudian dia juga punya uang sebesar 5.000. Nah, contoh harga barang yang mau dibeli, atau enggak barang, iya deh, harga barang yang mau dibeli itu 10.000. Contohnya misalkan, ini ada pembeli nih, mau beli barang harganya 10.000, tapi uangnya cuma 5.000, tapi dia punya kupon diskon. Jadi bisa dibilang begini, if dolar uang lebih besar dari, lebih besar sama dengan deh, sama dengan true ya teman-teman. Ini udah dijelasin ya, terkait yang true itu bisa ya. Jadi kalau misalkan lebih besar, tapi kalau misalkan uangnya nggak lebih besar, dia punya kupon diskon, atau jangan kupon diskon deh, kupon diskon 10.000 misalkan. Maksa banget ya nama variabelnya. Ini kita ganti deh, jadi kupon diskon 10.000 ya. Maka Eko barang terbeli. Ya, kalau enggak, Eko barang, uangmu tidak cukup. Ya, kita run, warning undefined harga barang. Oh, sorry, ini ada typo. Ini di typo paste aja deh. Run. Oh, ini B-nya tipe ya, soalnya ini B-nya kapital, ini B-nya belum kapital. Nah, udah diperbaiki ya. Nah, outputnya bener ya, barang terbeli ya. Kenapa terbeli? Karena ya dia punya kupon diskon, meskipun uang dia nggak cukup. Ya, sekarang kita katakanlah dia udah pakai kuponnya teman-teman, jadi false gitu. Run, maka uangmu tidak cukup. Ya, karena dia kupon diskonnya sudah nggak ada. Contoh order seperti itu ya teman-teman. Salah satu kondisi terpenuhi, maka tetap bisa dieksekut. Tapi kalau misalkan kedua kondisinya tidak terpenuhi, maka tidak dieksekut. Atau larinya ke kondisi lainnya ya. Itu contoh OR ya teman-teman. Untuk N, ya mirip sama OR lah. Tapi kalau N, dua-dua kondisinya harus terpenuhi. Jadi uangnya harus cukup, dan dia harus punya kupon. Setelah kita run, uangmu tidak cukup. Ya, dia nggak punya diskon, dan uangnya cuma 5.000. Misalnya kita ganti jadi true, dia punya diskon tapi uangnya cuma 5.000, gitaran tetap ya uangmu tidak cukup. Karena N sifatnya harus dua-duanya terpenuhi. Ya, kita ganti sini jadi 10.000. Ya, uangnya cukup dan dia punya kupon dan dia bisa beli barang. Ya, cukup jelas ya teman-teman untuk contoh N sama OR ya teman-teman. Dan mudah-mudahan ini table yang aku buat nggak salah ya teman-teman. Karena seingatku waktu itu gerbang OR sama N caranya tuh begini ya. Satu dan nol sama dengan satu, nol dan satu sama dengan satu, dan seterusnya. Mudah-mudahan nggak salah nih. Kalau salah ya sudahlah, mohon dikoreksi ya teman-teman. Silakan dibenerin masing-masing. Aku lupa soalnya. Kita lanjut ke N OR sudah, lebih kecil sama dengan sudah. Oh, berarti tinggal operator matematika ya teman-teman. Mana itu operator nilai? Nah, sini. Kita lanjut ke operator nilai ya, teman-teman. Di sini ada tambah satu ya. Untuk tambah satu, seharusnya udah jelas ya, teman-teman. Misalkan di sini ada nilai, kemudian nilai 5. Kemudian di sini dolar nilai, plus plus. Kemudian kita echo dolar nilai, maka hasilnya, ini tadi yang tadi codingan sebelumnya, udah dihapus. Ini komen dulu ya, komen codingan yang sebelumnya. Kemudian di run, hasilnya 6 ya, teman-teman. Karena ditambah satu ya. Ada lagi, kalau kurang, ya sebaliknya, run. Hasilnya 4 ya teman-teman. Kita coba lagi, jadi tambah. Nah, jadi tambah, aku nggak tahu sih ini bener cara baca jadi tambah atau enggak ya, tapi buat aku tambah sama dengan ini dibacanya jadi tambah ya. Misalkan sini nilai 5, ya ditambah 10 misalkan. Nah, kalau seperti ini hasilnya maka 15. Kenapa 15? Karena nilai jadi tambah 10. Jadi kurang lebih bacanya begini. Saya deklarasikan variabel nilai, yaitu isinya 5. Kemudian, ubah variabel nilai ini jadi tambah 10, kemudian hasilnya 15. Ya, nah aku nggak tahu sih itu jadi contoh yang bagus atau enggak. Tapi buat aku cara baca seperti itu. Ya, begitu juga dengan kurang ya teman-teman. Sama aja. Kurang dia jadi kurang, kemudian kali dia jadi kali. Oh, wah kok nggak jalan ini? Keyboardku. Run. Dia jadi 50. Ya. Begitu juga dengan kali bagi tambah kurang ya. Itu standar matematika lah ya teman-teman. Modulus juga ya. Standar matematika ya. Tapi nggak apa-apa, aku contohin sedikit ya. Contoh misalkan teman-teman mau if satu tambah satu sama dengan 2, maka ini adalah echo hasilnya 2. Dan else echo hasilnya bukan 2.
run. Ya, jadi sederhana aja ya teman-teman untuk operator nilai ya. Simpel aja. Ya kayak standar matematika lah. Cuman biasanya dia bisa dioperasikan di dalam pengkondisian atau di dalam variabel juga bisa ya teman-teman. Misalkan nilai A sama dengan satu, kemudian nilai B sama dengan satu. Kemudian teman-teman buat di sini nilai total sama dengan nilai A ditambah dolar nilai B ya. Kemudian teman-teman di sini echo nilai total misalkan. Ya, itu juga bisa dilakukan ya teman-teman. Begitu juga dengan modulus kali bagi tambah kurang ya. Jadi ya operasi matematika biasa lah teman-teman. Jadi mungkin untuk operator segitu aja, ya singkat aja. Kita lanjut ke variabel super global di video selanjutnya.